Iya mas, tenang orang. Iya mas. Lu yang bener dong mijitnya. Iki wes bener ngono. Bisa lah. Bisa mas uang. Ya Allah. Bisa sih mijitnya lo. Aridi Alari Rudi alias Haji Ridi, nama yang cukup disegani. Ia dikenal sebagai gembong perampok emas yang keji. Setelah seorang korban bahkan juga seorang polisi ia tembak mati. Pada April 2004 peristiwa itu terjadi di Desa Kerto Wonojoyo, Kecamatan Kebun Agung, Pacitan, Jawa Timur, lokasi awal mula tragedi. Bagi aparat Polsek Nawangan Resort Pacitan, peristiwa perampokan emas itu tak mudah dilupakan. Ketika komplotan Ridi merampas emas seberat 4 kg, seraya menembak 3 korban. 1 orang kritis dan 2 lainnya tak dapat diselamatkan. Salah satunya Brigadir Edi Supriyanto, anggota Polsek Nawangan. Korban tewas dalam baku tembak saat pengejaran. Upah dari perbuatannya, Ridi menjalani hukuman 25 tahun penjara. Namun Ridi belum juga jera. Ia malah mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Halo bang. Iya, gimana itu? Barang menipis ini stoknya. Ada bang, tenang aja bang. Nanti gini bang, nanti saya sendiri yang akan kirim barangnya ke Surabaya. Ya bang ya? Ah gitu dong. Oh iya bang, nanti seperti biasa ya bang ya. Nanti saya titip. Jangan lama-lama. Oke bang? Kamu titip aja sama istriku Eva ya. Bang, masalah duitnya gimana bang? Oh, pembayarannya. Elah, gak usah ribet. Kau catat aja ya. Aku tahu totalnya semua 200 jutaan kan. Oh ya. Iya siap bang, siap. Kalau soal uang gak usah takut. Aku sebentar lagi bebas bersyarat. Ya sudah, sampai ketemu. Yuk. Kau antar barangnya. Yuk. Minggir. Ridi jelas bukanlah bandit kelas teri. Lantaran aksinya tak dibatasi oleh jeruji. Ridi leluasa berkoneksi dengan seorang bandar narkoba bernama Agung Pribadi alias Buya. Inilah Rajapati, prahara cinta segitiga 2 bandar narkoba. 200 juta. Adalah seorang wanita cantik bernama Eva, istri simpanan Ridi yang merangkap sebagai kurir narkoba. Dari dalam penjara, Ridi mengendalikan Eva sebagai penghubung dengan rekanan bandar narkoba asal Jakarta bernama Agung Pribadi yang akrab disapa Buya. Namun nyatanya, Ridi tak sepenuhnya berkuasa atas istri simpanannya, sebab diam-diam Eva dan Buya main asmara. Buya, kamu di mana sih? Aku tuh udah capek tahu nggak ditanyain Ridi terus. Oh ya, gimana barangnya, udah ada belum? Kamu tuh sayang. Jadi orang kok nggak sabar banget sih. Sekarang kamu coba buka pintu deh. Kamu udah di depan? Iya, aku udah sampai. Ya udah. Aku buka pintu Tunggu sekarang ya. Aku buka pintu sekarang. Oke, yaudah, tunggu ya. Jangan peluk dulu. Mana barangnya? Baru kamu boleh. Boleh apa? Sayang, kamu tuh emang nggak bisa kangen-kangenan dulu apa? Kamu tenang aja, barangnya ada di kantong aku. Aman kok. Ya udah, aku mau minum. Ada minum kan? Ada. Ini ya, ambil dulu. Ini dia minumannya. Pasti kamu haus banget kan sayang? Ya jelas dong. Udah minum? Aku ini kan buru-buru kesini kan. Mana barangnya? Tenang aja.
Nih. Ini barangnya. Kerjaan bagus. Ada kan barangnya? Sayang, aku tahu kok. Kamu Ya kamu nggak perlu takut lah. Ya kamu tahu sendiri Ridi kayak apa. Capek aku diteleponin terus. Udah, nggak usah pikirin dia. Yang penting sekarang kamu sama aku, ya kan? Agung Pribadi alias Buya memanglah seorang pria flamboyan penakluk wanita, tidak terkecuali seorang Eva. Nakal, mulai nakal ya. Kamu Bangun. Aku pamit ya. Ya. Tangan. Botak. Pokoknya. Kalau ada apa-apa, ya. Urus sendiri. Sekarang kita ada. Kita bebas. Ya. Rian. Iya bang. Kamu tahu nggak? Kenapa bang? Aku nih sudah tidak sabar ketemu istriku Eva. Udah rindu nih kayak ini. Hingga tibalah kesempatan, Ridi akhirnya bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Ibarat bejantan yang sedang berahi, bila di luar nanti sosok Eva lah yang pertama bakal ia temui. Setelah bertahun-tahun mendekap sepi dalam bui, inilah saatnya Ridi melampiaskan berahi. Ia pun tak sabar bertemu Eva di apartemen Edu City. Pucuk dicinta ulam tiba bagi sejoli yang terpisahkan lama. Kali pertama Ridi dan Eva bersua, derus syahwat sontak liar bergelora. Namun bagi Ridi nikmatnya cinta disusul pahitnya fakta. Eva ternyata bermain api dengan Buya sahabatnya. Ternyata cuma mimpi buruk. Kamu cantik, Eva. Dasar pengkhianat. Awas kau, Buya. Jadi selama ini kamu mengkhianati aku. Karena perbuatan ini, kamu harus mati. Tak akan aku biarkan kau menginjak-injak harga diriku. Ridi mendidih, merasa ditikam dari belakang oleh sohibnya sendiri. Inilah awal mula skenario Rajapati. Ridi yang sakit hati menggerakkan anak buah untuk mencari serta membalaskan dendam pada Buya alias Agung Pribadi. Namun kenyataannya, orang-orang suruhan Ridi kesulitan menemukan Buya. Tak tahu di mana rimbanya. Mana mungkin, ah? Masa dia menghilang begitu aja? Emangnya kalian cari kemana? Hah? Memang tidak ada, bos. Kita sudah cari ke seluruh kota Surabaya. Tetap juga nggak ada, bos. Iya Pak Haji. Saya sama teman-teman saya juga bantu nyari. Tapi kenyataannya emang nggak ada. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Cari!
Pergi! Cari! Murka Ridi kian tak terkendali, membuat Eva terjebak dalam situasi hingga tangan Ridi pun mendarat sempurna di pipi. Mau ngapain kamu? Bersihinnya mas. Gak usah dibersihin! Gara-gara kamu, hah? Si Buya akan aku bunuh, ngerti gak? Gara-gara kamu! Ngerti gak? Udah telepon sini bos nih. Halo, Iya bos. Balik. Iya. Kau masih di Pontianak? Hah? Iya. Halo. Kau masih di Pontianak? Iya masih bos. Gimana? Saya ada di Pontianak. Ya gimana? Ada kabar apa? Ada kabar baik bos. Oh ya? Saya di sini bertemu si Buya bos. Dan kabar baik lagi bos. Si Buya akan terbang ke Surabaya. Dan saya jadi pengawalnya bos. Bagus. Iya. Bawa dia ke Surabaya. Kalau bisa segera. Oke? Siap bos. Tapi bos, saya butuh duit buat beli tiketnya bos. Oke. Nanti saya transfer ya. 5 juta cukup ya? Cukup bos. Oke, terima kasih ya. Oke, saya tunggu segera. Ya, terima kasih. Ridi tampak lega, rasa frustasi karena kebuntuan pun sirna. Sebab Ridi melihat jalan aksi Rajapatinya semakin terbuka. Sesuai janji 2 hari sebelumnya, Supandi memboyong Buya terbang menuju Surabaya, bahkan menggunakan penerbangan pertama. Buya tidak curiga ketika kepadanya disampaikan bahwa Ridi akan membayar utang narkoba 211 juta rupiah banyaknya. Mas Imam, gimana ya Mas? Sebenarnya aku itu lo takut. Nanti kalau Buya dibunuh beneran gimana? Dasar bocah. Sudah diam kamu. Nanti biar aku yang bertindak. Kamu diam saja. Tutup mulut. Tapi Mas yakin? Yakinlah. Memastikan rencana berjalan sempurna, Ridi menjemput langsung Buya di Bandara Juanda. Lewat tengah hari, tibalah Buya bersama Supandi dan Ridi di salah satu unit di lantai 17 apartemen Edu City. Silakan. Oh wow. Rame nih. Hah? Oh, mau pesta ya? Hah? Bisa aja kawan-kawan. Ya. Kalau mau kita pesta, ya, mendingan kita berdua aja. Iya sih bang, tapi ya memang harusnya gitu bang. Ini kan ada berapa orang nih, berenam ya? 6 nih. Kurang lengkap bang kalau kita nggak undang polisi. ya maksud saya biar lebih sempurna lah pestanya gitu bang. Jangan jenis gitu dong. Ya nggak marah juga bang. Coba kasih tahu aja bang. Sebentar ya. Aku usir mereka dulu. Bagus. Ya, lebih baik kalian keluar. Ya, aku mau ada urusan dulu sedikit. Bisnis. Oke. Buya terkejut melihat kumpulan anak buah Ridi. Buru-buru Ridi menggempah mereka pergi agar tidak membongkar kedok perangkap Rajapati. Jadi pesta. Jadi ya. Tapi sebentar. Oke. Saya tolong ambil tas di kamar. Dulu. Udah ya. Tenang bang. Gimana perjalanan? Lumayan bang. Ya tapi lancar lah. Ya syukurlah.
Aku udah lama banget Bang. Aku menunggu kamu. Ya iyalah Bang, bisnis kita terus lancar. Oh iya. Nah ini dia. Mas, aku ke kamar lagi ya. Oh ya, ya kamu di kamar aja. Ridi langsung bertindak sigap, semata-mata agar Buya tidak mengendus bau perangkap. Sementara Buya tak tanggap, Ridi menegaskan niatnya membayar utang sudah mantap. Wow. Ini uang 211 juta ya, untuk pembayaran utang-utang sahabuku. Ini baru bisnis Bang. Aku suka nih Bang. Aku selalu menepati janji. Ingat itu. Makasih Bang. Aku tuh selalu percaya sama Abang. Oh, Bang, ngomong-ngomong, kita pestanya jadi kan? jadi udah aku siapin. Tunggu sebentar. Waduh. Aku suka Bang. Aku bikin senang kau. Ya, kita pesta. Oke. Oke? Siap Bang. Ayolah. Sebentar, biar enak. Kita pakai musik. Nah. Bangun dong, bangun, happy. Musik. Rencana Ridi berjalan sempurna. Di bawah pengaruh narkoba, posisi Ridi semakin berkuasa seiring merosotnya kesadaran Buya. Bang, musiknya kencengin Bang. Awas kamu ya. Mati kau hari ini. Bang, ayo Bang, joget Bang. Gimana nih Bang? Bang, ayo Bang joget Bang. 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 Bang, tunggu dulu Bang. Bang, kenapa muka Abang jadi sangat gini Bang? Ngomong. Bang, jangan Bang. Bang, ampun, Bang, jangan, Bang. Jangan! Asain aku! Pukul! Pukul lagi! Lihat, mandi. Seret dia kamar mandi. Cepat! Buya tak lagi punya sisa daya, mencoba bertahan sepenuh tenaga. Namun situasi tak sedikit pun memberi peluang padanya. Sudah. Kalian tenang saja. Ini semua aku yang atur. Oke? Baik, Bos. Gak usah takut. Tuntaslah aksi Raja Pati 4 sekawan plus seorang wanita simpanan demi menebus harga sebuah pengkhianatan. Sebuah tragedi asmara antar bandar narkoba. Bandi, kamu ambil pelan, ya. Kamu bersihkan semua nih, ya. Kamu bersihkan semua darah-darah yang di sini. Ya, Siap Bos. cepat. Tenang. Lihat, kamu ambil lap. Kamu lap itu darah di tembok. Cepat. Cepat. Bantu. Bagus. Akhir rangkaian horor di lantai 17 apartemen Edu City. Komplotan Ridi bergegas hendak melarikan diri.
Ayo cepat, kurang bersih tuh. Oh, baik bos. Kamu kenapa? Ayo kita lari. Takut, Mas, aku nggak mau. Nggak usah takut. Aku nggak akan melukai kamu. Kalau aku mau, kamu udah pasti mati terlebih dahulu. Ayo sekarang kita pergi. Enggak, Mas. Aku takut kamu bunuh aku seperti kamu bunuh. Mana mungkin? Kamu tuh kan istri siri aku. Sekarang ayo kita pergi. Atau kamu mau di sini? Mau tangkap polisi? Ayo. Aku takut. Cepat. Tapi kamu jangan bunuh aku, Mas. Tidak. Ayo cepat. Sekarang kita berpencar. Ya, kalian sembunyi, cari tempat yang aman. Nanti, ini buat ongkos tiket kamu. Ya, kamu pulang, sembunyi di tempat yang aman. Ya. Baik bos, makasih bos. Mulai sekarang, kita jangan berhubungan satu sama lain. Kita sembunyi dulu. Ya, bos. Ya bos. Upah kalian nanti ditransfer. Ya, ngeri. Ngerti bos. Sekarang kita bisa. Demikianlah Ridi membubarkan kawanan, melarikan diri mencari tempat bersembunyi yang aman. 24 jam kemudian, aroma tak sedap yang tercium membongkar awal misteri pembunuhan. Menurut kasat mata kita setelah melakukan olah TKP ada 3 luka, diduga benda tajam. Nanti lebih lengkapnya hasil otopsi kita akan ketahui bersama apa dugaan dari luka itu. Dan itu kan penyewanya kan perempuan, dan apakah ini juga motif asmara atau seperti apa ini? Itu bagian dari penyelidikan kami. Identifikasi korban terbilang mudah lantaran kartu identitasnya ditemukan bersama jenazah. Sementara hasil visum RSUD Dr. Sutomo menemukan luka memar pada wajah serta tangan korban dan luka tusuk pada perut serta bagian dada kanan yang disimpulkan menjadi penyebab kematian. Nama Eva lekas dikantongi polisi sebagai penyewa unit 1707 Tower Harvard Apartemen Edu City. Sejumlah alat bukti juga disita dari lokasi, termasuk rekaman video CCTV yang menangkap wajah komplotan Ridi. 3 anak buah Ridi berhasil dibekuk polisi. Pertama ialah Supandi, ditangkap di kota Pontianak pada 1 Juni, tepatnya di Jalan Suwiknyo, Kelurahan Sungai Jawi. Lalu Imam Syafi'i pada 8 Juni di Dusun Kerajaan Desa Kedung Rejo, Banyuwangi. Dan terakhir Rian ditangkap polisi di Sampang, Madura pada tanggal 11 Juni. Akan halnya Ridi dan Eva hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Ada 2 yang belum tertangkap, yang 1 tersangka diduga adalah otak dari dugaan pembunuhan ini. Saya himbau untuk menyerahkan diri karena yang bersangkutan adalah seorang residivis yang sebenarnya baru keluar bersyarat. Motifnya tetap yang saya sampaikan kemarin, bisnis narkotika jenis sabu-sabu. Kita harus kabur, Eva. Kita harus pergi dari sini, Eva.